Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Maklumat Podcast. Tentu saja di channel YouTube kesayangan kita, Maklumat ID, yang membedah fenomena kehidupan sehari-hari terkait ekonomi, kesehatan, sosial, budaya, olahraga, dan juga politik, yang kami kemas secara kritis namun solutif. Bersama saya Rista Erviana Giordano. Dan tema kita kali ini adalah apa urgensi hukum abolisi Tom Lembong dan amnesti Hasto Kristianto. Dan di studio telah hadir narasumber inspiratif kami. Dia adalah ahli hukum dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dia adalah Dr. Rifki Ridho Pahlevi SH.MH. Dia juga Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum UMSIDA, Sekretaris Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dr. Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ini, Mas? Alhamdulillah. Ini banyak sekali jabatannya nih yang saya sebutkan tadi nih ya. Iya. Sibuk dong berarti ya. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih kedatangannya di Maklumat Podcast ya. Di Gih. tengah kesibukannya Mas Rifki ya. Gih. Iya, ini terkait dengan keputusan abolisi dan juga abolisi buat Tom Lembong dan juga amnesti buat Hasto Kristianto. Ini menurut ini kan masyarakat umum kan belum tahu nih ya, apa sih itu abolisi maupun amnesti ini. Ini bisa dijelaskan abolisi dan amnesti ini dalam sistem hukum di Indonesia ini. Nih. Jadi yang pertama ada dua bentuk pengampunan dari negara. Jadi kalau kita bicara tentang amnesti dan abolisi itu sesungguhnya adalah bentuk pengampunan. Bentuk pengampunan dari negara kepada mereka yang dianggap bermasalah secara hukum. Dalam konteks historisnya sebenarnya amnesti maupun abolisi ini kaitannya sebenarnya lebih banyak terkait dengan aspek pidana. Ya, mereka yang dipidanakan, yang pidananya itu beririsan dengan politik, khususnya terkait dengan amnesti. Sehingga terus kemudian makanya ketika muncul istilah amnesti dan abolisi. Sebentar, Mas. Ini pasti ya yang beririsan dengan politik ya, bukan pidana murni gitu ya. Kita bicara tentang sejarahnya. Sejarahnya itu amnesti maupun abolisi ini kaitannya dengan pidana yang kaitannya dengan politik, ada irisan politiknya. Makanya terus kemudian ketika muncul undang-undang pertama kali pun terkait dengan amnesti dan abolisi itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 54 itu undang-undang darurat. Yang itu kaitannya dengan bagaimana melakukan proses pemaafan atau pengampunan terkait dengan mereka yang bermasalah pada era-era Belanda ya, era Belanda dulu. Nah itu kemudian apakah sekarang hanya terkait dengan irisan politik sampai dengan 2001-an itu masih terkait dengan irisan politiknya. Contoh kaitannya dengan Sri Bintang Pamungkas dulu. Sri Bintang Pamungkas itu mendapatkan abolisi di tahun itu. Ya, itu kaitannya dengan politik juga. Bagaimana terus kemudian dia dikriminalisasi di era Orde Baru. Kemudian ada pergeseran sampai pada munculnya amnesti terhadap Baik Nuril. Yang itu sebenarnya kalau kita melihat kasusnya Baik Nuril itu tidak ada kaitannya dengan atau tidak beririsan dengan politik. Itu. Kemudian kalau kita bicara tentang apa sih bedanya amnesti dan abolisi. Amnesti itu pada dasarnya adalah terkait dengan pengampunan presiden terhadap hukuman yang dikenakan pada seseorang. Ya, hukuman terhadap seseorang yang dipidanakan ya. Contoh kalau seseorang itu dipidanakan karena dia dianggap melakukan, kalau dulu ada pidana politik, ada tahanan politik macam-macam, kemudian dia dianggap menurut putusan pengadilan dia dianggap bersalah. Itu di era Orde Baru itu ya. Sampai sekarang juga gitu. Baik Nuril gitu. juga gitu. Baik Nuril itu diputus bersalah oleh pengadilan. Tapi kemudian Baik Nuril yang waktu itu diputus bersalah dikeluarkan oleh amnesti. Dikeluarkan amnesti oleh presiden untuk menghilangkan hukumannya. Jadi tidak terus kemudian ini menyatakan Baik Nuril tidak bersalah enggak, tapi menghilangkan atau mengampuni hukuman atas Baik Nuril. Kenapa? Karena kalau Baik Nuril terus kemudian hukumannya tidak dihilangkan, dalam tanda kutip tidak diampuni, terus kemudian hukuman tidak dihilangkan, maka muncul ketidakadilan nantinya. Karena rasa keadilan dalam masyarakat lebih membela terkait dengan keberadaan Baik Nuril dalam kasus itu. Kemudian kalau abolisi bedanya, kalau abolisi itu lebih pada penghilangan tuntutan.
Jadi dianggap tidak ada problem hukum. Jadi perkaranya yang dihilangkan. Jadi tuntutan hukumnya, permasalahan hukumnya dihilangkan, sehingga terus kemudian ketika seseorang mendapatkan abolisi maka dia tidak dianggap sebagai orang yang bermasalah dalam hukum. Jadi perkaranya yang hilang. Perkaranya yang berarti untuk kasus Tom Lembong ya, ini perkaranya yang dianggap tidak atau yang diampuni itu perkaranya. Berarti dianggap nggak ada kerugian negara, nggak ada gitu ya. Tidak ada permasalahan hukum. Nah, terkait dengan di situ, sehingga terus kemudian tuntutan terhadap Tom Lembong ini ditiadakan. Nah, makanya terus kemudian syaratnya kalau amnesti itu harus diberikan ketika putusan itu sudah selesai. Hakim sudah memutuskan, tidak ada upaya hukum lagi, kemudian presiden memberikan pengampunan. Tapi kalau abolisi itu terkait dengan permasalahan hukum atau proses persidangan yang belum selesai, di dalam proses yang belum selesai. Dalam hal ini kan prosesnya Tom Lembong kan belum ingkrah ya, karena belum ada ingkrah, upaya hukum sebenarnya pada saat itu. Terus kemudian Pak Prabowo secara, saya nggak tahu ini ya dalam konteksnya seperti apa, kemudian mengeluarkan abolisi itu. Kenapa? Karena memang kalau amnesti nggak tepat karena putusannya belum ingkrah. Yang ingkrah putusannya hasto. Seperti itu. Nah, ini ke abolisi maupun amnesti ini, apakah ini berarti ada fungsi konstitusional ya? Ada dalam landasan-landasannya ada, jadi seperti itu ya. Pasal 14 ayat 2, Mbak. Jadi di pasal 14 itu ada 2 skema. Yang pertama itu terkait dengan gerasi dan rehabilitasi itu, kewenangan hak atau hak prerogatifnya presiden, tapi nanti meminta pertimbangan atau bahasanya pertimbangan dari Mahkamah Agung. Tapi kalau abolisi dan amnesti itu kewenangan atau hak prerogatif presiden yang terus kemudian ketika presiden mau mengeluarkan itu dia harus meminta pertimbangan dari DPR. Nah, makanya terus kemudian kalau sekarang kita waktu rame-rame awal itu hari Kamis kalau nggak salah itu masih belum keluar, itu tanggal 31 itu masih belum, tanggal 30 itu masih presiden meminta pertimbangan ke DPR. Jadi pada saat itu belum muncul yang namanya amnesti, belum muncul namanya abolisi. Ya? Kenapa? Karena ketika dimintakan ke DPR ada 2 kemungkinan. DPR memberikan pertimbangan seperti apa? Gitu. Mendukung atau tidak mendukung gitu. Nah, di sini terus kemudian ada dua perspektif yang berbeda ya. Apakah terus kemudian ketika DPR itu memberikan pertimbangan yang mendukung itu maka presiden harus mengeluarkan surat keputusan, ketika DPR menolak itu atau tidak mengiyakan itu apakah terus kemudian presiden harus mencabut kembali amnesti atau abolisi itu punya ada 2 pandangan yang saling sama-sama kuat ya. Kalau kita bicara tentang substansi dari norma konstitusinya hanya pertimbangan. Artinya apa? Kalau pertimbangan semuanya kembali ke presiden. Jadi kalau menurut kacamata Mas Rifki sendiri, apakah keputusan dari Presiden Prabowo ini memberikan abolisi maupun amnesti ini, apakah menurut Mas itu layak enggak sih, Mas? Nah, kalau ngomong layak dan tidak layak itu, yang pertama kembali lagi saya pada aspek sejarah. Sejarah amnesti maupun abolisi ini sebenarnya kaitannya dengan hal-hal yang bersifat politik. Ya, terkait dengan pidana yang beririsan dengan politik. Kenapa? Ini kaitannya biasanya contoh ketika setelah ada perang. Kemudian bagaimana mempersatukan kembali bangsa yang tercerai-berai karena perang. Ya, kemudian ada rezim yang berkuasa, dia terus kemudian ingin merangkul lawan-lawan politiknya, muncullah konsep amnesti. Ini dalam tanda kutip ini memang sah ya dan dibenarkan dalam tanda kutip itu ya, konsepnya seperti itu ya. Konteks historisnya seperti itu. Jadi untuk reunifikasi lagi. Jadi biasanya seperti itu. Ya, contoh kalau banyak hal nih, kalau di Eropa itu dalam kasus-kasus seperti antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Kemudian ketika dia jadi satu, yang gabung kan Jerman Timur ke Jerman Barat. Kemudian ada proses amnesti di situ. Kemudian ada banyak lagi kasus-kasus yang semacam itu. Di Indonesia sendiri juga seperti itu. Contohnya Sri Bintang Pamungkas itu, terus kemudian amnesti muncul dalam rangka apa? Satu, kaitannya dengan bagaimana aktivis-aktivis ini kembali lagi. Kalau putusan yang dijatuhkan di era Orde Baru itu dibiarkan, kan ini nggak adil untuk rezim yang baru. Nah, gitu yang semacam itu. Ya? Kalau sekarang kita bicara tentang apakah putusannya Prabowo itu sudah Presiden Prabowo, Presiden Prabowo itu sudah tepat atau tidak, satu. Ini berarti ada pergeseran. Karena apa?
sebenarnya kalau kita bicara tentang quote and quote-nya putusan dua putusan ini kan bukan putusan politik sebenarnya. Putusan terkait dengan Tom Lembong, putusan terkait dengan Mas Hasto ya. Hasto itu terkait dengan korupsi sebenarnya. Dan ini satu pertama kali ada kasus Suap ya kalau Hasto kayaknya. Nah, kasus suap bahasanya ya. kan suap dan korupsi. Korupsi ya. Terkait dengan itu. Dan ini bagi saya atau mungkin bagi banyak pakar itu dianggap sebagai satu yang baru. Satu yang baru yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Artinya terjadi pelebaran, perluasan penggunaan amnesti dan abolisi untuk perkara-perkara pidana. Oke Mas Rizky, nanti saya dulu ya, saya cut dulu tuh sementara ya, kita jeda dulu sambil minum air mineral Kimas, air mineral yang menyehatkan. Ini bagus sekali untuk kesehatan ginjal ya. Monggo Mas, nanti dilanjut lagi ya. Ya Mas Rifki nih ya, kita lanjutkan kembali ya. Tadi ya semakin seru ya. Nanti kan apa keputusan yang abolisi sama amnesti ini dari Presiden Prabowo ini kan ada perluasan fungsi dari amnesti sama abolisi itu sendiri ya. Itu bisa dijelaskan ini. Itu apa sih perluasan fungsinya ini? Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dulu itu kan sebenarnya terkait dengan politik saja sebenarnya, terkait dengan bagaimana usaha dari negara dalam hal ini untuk terus kemudian melakukan reunifikasi, contoh terus kemudian islah dan sebagainya kaitan dengan politik, terus kemudian kaitannya dengan mengembalikan hak-hak konstitusional yang tercerabut karena ketidakadilan dalam proses-proses politik, hal yang semacam itu. Kemudian sejak Baik Nuril itu agak bergeser, kemudian tidak lagi hanya terkait dengan aspek politik, tapi pada aspek di mana putusan pengadilan itu dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Nah itu kemudian bergesernya. Nah hari ini kalau kita bicara tentang apakah sekarang mengalami perluasan, saya lihat ya. Kenapa? Karena kasusnya Tom Lembong, kasusnya Hasto Kristianto, terlepas dari apa yang disampaikan oleh Tom Lembong katanya, terus kemudian kok seandainya saya nggak membela yang mana, ya bagaimanapun kasusnya bukan kasus yang murni politik, tapi kasus yang sebenarnya kalau kita bicara tentang dokumen hukumnya itu terkait dengan korupsi dan suap. Kalau Sri Bintang Pamungkas itu dulu kalau nggak salah penghinaan itu ya. Ya terkait yang semacam itu. Seperti itu. Seandainya ya. contoh ini kasusnya Ahmad Dhani, nah itu bisa menjadi terus kemudian jadi benchmark untuk kalau mau memberikan amnesti ya seperti itu harusnya. Yang terus kemudian itu kan kaitannya dengan pencemaran nama baik macam-macam itu ya, yang baunya politik. Tapi yang sekarang ini kan lebih ke ini kasusnya konkret terkait dengan korupsi, kasusnya konkret terkait dengan suap. Ya. Pertanyaannya terus kemudian apakah layak? Kalau layak dan tidak layak maka persepsinya akan bias. Kenapa demikian? Karena bagi mereka yang pro sama Tom Lembong ya gitu ya, sama atau grup itu pasti akan wah ini sudah selayaknya dan sebagainya. Bagi yang sebagian yang lain akan mencibir kaitannya dengan ini korupsi kok di apa bahasanya kok diampuni ya. Tapi kan nggak ada kerugian negara kan? Nah itu yang terus kemudian kemarin kalau saya gini, sebenarnya kaitannya dengan abolisi ya. Saya punya sikap yang agak berbeda dengan abolisi dan amnesti. Kalau abolisi itu saya dalam posisi yang terus kemudian memaklumi ketika Presiden memberikan abolisi dan cukup memberikan apresiasi. Kenapa memberikan apresiasi? Karena yang pertama, kalau kita bicara tentang putusannya pengadilannya, putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman kepada Tom Lembong itu argumentasi hakim yang mengarah pada putusan itu dalam banyak hal itu dianggap tidak kuat, banyak argumentasi yang tidak tepat. Kemudian contoh terkait dengan ya mungkin sudah viral ya di televisi di banyak mungkin media. Ini kental ada politik interest ya. Politik interest. Yang bahasanya kan ini karena argumentasi hakim itu tidak kuat, tidak punya dasar yang kuat sama sekali. Kemudian ketersambungan antara satu data dengan dokumen, terus kemudian apa yang seharusnya diputuskan itu tidak terjadi koneksi yang baik, maka putusan ini dianggap bermasalah. Dan permasalahan itu kemudian digeret pada kedudukan Tom Lembong pada saat itu, kapan, konteksnya seperti apa. Dalam konteks yang semacam ini terus kemudian ketika Tom Lembong dihukum dengan hukum 4,5 tahun itu menjadi tidak adil. Seperti halnya
apa yang dijatuhkan oleh hakim pada kasus Baik Nuril. Itu saya rasa itu ya. Sehingga terus kemudian bagi saya ini adalah presiden baik. Ya, presiden baik artinya contoh yang baik kalau mau memberikan abolisi harus seperti ini. Kalaupun diperluas nggak masalah. Berarti perluasan itu dimungkinkan kalau terkait dengan bagaimana persepsi publik tentang keadilan itu terus kemudian tercerabut ya, keadilannya merasa tidak diperlakukan adil dan sebagainya. Tapi Mas, ini kan gini ya, yang menjadi pertanyaan publik ini ya, terutama masyarakat awam, apakah ini tidak mencederai rakyat ini kan? Ini seorang koruptor, ini seorang yang mau menyuap, ini malah dikasih abolisi sama amnesti. Ini kan nggak adil bagi rakyat ini ya. Bagaimana mencederai keadilan ya, terutama ini kalau di momen 17 Agustus hari kemerdekaan kayak gini, pasti pemerintah akan memberikan grasi kan untuk narapidana kan ya. Ini bagaimana menurut Mas Rizky? Kalau saya gini, makanya terus kemudian saya punya sikap berbeda antara abolisi dan amnesti. Kalau dengan abolisi ini saya malah mendukung. Kenapa? Karena kalau abolisi tidak diberikan, malah itu akan mencederai rasa keadilan. Kenapa mencederai rasa keadilan? Karena tadi itu proses di pengadilan, argumentasi yang dibangun oleh hakim dalam putusan itu pada dasarnya memang di luar kewajaran argumentasi hukum yang seharusnya diberikan oleh seorang hakim. Itu untuk masuk ke putusan itu. Ya, banyak terus kemudian yang tidak fage ya bahasanya. Fage itu kerancuan, ke abstrak bahasanya, nalar abstrak yang ada di situ. Untuk kasus Samalengong gitu. Jadi malah kalau tidak ada abolisi ini nggak muncul, malah akan munculkan ketidakadilan baru. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, untuk amnestinya bagi Hasto itu saya secara pribadi tidak menyepakati itu. Kenapa tidak sepakat? Yang pertama yang jelas, amnesti itu harusnya diberikan pada perkara-perkara yang ada kaitannya dengan tadi itu, ada keadilan, rasa keadilan dalam masyarakat yang dicerai. Ada putusan-putusan yang dianggap ketika ini dijatuhkan itu tidak berpihak pada aspirasi publik. Ada argumentasi yang tidak tepat. Ada data-data, ada alat bukti yang itu mungkin tidak digunakan dengan benar oleh pengadilan, sehingga memunculkan suatu putusan. Yang itu karena putusan diambil dari proses argumentasi dan kesimpulan yang salah terhadap perjalanan penanganan perkara di pengadilan itu, proses peradilan itu, maka putusan ini menjadi tidak adil. Dalam konteks yang semacam ini kemudian seharusnya amnesti diberikan. Tapi bagi kami, apa yang terjadi di dalam proses peradilan di amnestinya yang kemudian munculkan di pengadilannya Hasto Kristianto itu tidak ada problem hukum sebenarnya. Jadi putusan itu pun sebenarnya dalam konteks kita bicara tentang bagaimana seharusnya hakim membuat argumentasi hukum itu sudah tidak ada cacat yang dalam tanda kutip ya yang mencederai rasa keadilan itu. Karena memang data yang tersaji, kemudian alat bukti yang mendukung keterangan di pengadilan, bagaimana hakim membuat kesimpulan dari argumen dari proses di pengadilan itu semuanya sudah on the track gitu. Dan itu bisa dibuktikan dari bagaimana terus kemudian putusan ini ingkrah pada akhirnya. Sama ya, baik itu Tom Lembong, kasusnya Tom Lembong maupun kasusnya Hasto itu ya. Bukan, kalau kasusnya Tom Lembong ini argumentasi yang dibangun oleh pengadilan, kesimpulan yang dibuat oleh pengadilan berdasarkan fakta dan data yang di pengadilan itu tidak tepat. Gitu. Tidak ada argumentasinya kurang kuat gitu. Kalau tidak bisa dikatakan tidak punya cukup argumentasi yang memadai untuk menjatuhkan hukuman. Nah, di situ sebenarnya. Sehingga bagi kami abolisi yang diberikan kepada Tom Lembong itu udah tepat ya. Tepat. Tapi kalau amnesti yang diberikan kepada Hasto itu kurang tepat. Kalaupun mau memberi silakan diberikan gerasi. Sifatnya pemotongan hukuman. Ya. Bahasanya kalau sekarang kan dipotong hukuman karena sekarang posisinya kemerdekaan ya. Biasanya kayak gitu kan ya. Gitu. Tapi kalau terkait dengan amnesti terus pengampunan yang itu memangkas semua hukuman dan dibebaskan, itu saya rasa itu akan memunculkan presiden yang buruk kaitannya dengan bagaimana proses-proses hukum itu memunculkan ketidakadilan baru gitu. Kalau yang enak dong Mas, pembunuh hakim dulu kan ada ya, seorang putra mantan presiden membunuh hakim dan akhirnya dikasih gerasi, akhirnya habis. Cuman berapa di penjara, ini kan nggak adil kan, seperti itu kan juga itu ya. Makanya terus kemudian hal-halnya semacam itu yang menjadikan dua putusan ini menjadi dua contoh yang menarik itu.
dari sikap seorang presiden. Kalau saya melihat itu kan untuk kasusnya Tom Lembong ini presiden merasa bahwa ingin menghentikan polemik sebenarnya. Polemik yang muncul dalam masyarakat yang merasa bahwa putusan Tom Lembong itu nggak adil. Terutama yang berpolemik itu kan para ahli hukum, para ahli ketatanegaraan, banyak profesor yang terus kemudian mengkomentari itu. Nah, itu kemudian presiden sepertinya tidak mau ada polemik yang luas di masyarakat terkait dengan itu, kemudian muncul abolisi. Nah, tapi terus kemudian terkait dengan amnestinya Pak Hasto ini mungkin kita akan bisa mencermati bagaimana kaitan-kaitan politik yang dimunculkan dalam proses ini. Kita tahu sendiri surat ke DPR itu kan tanggal 30. Terus kemudian bagaimana dukungan PDIP kemudian menekan ya mendesak ya. melakukan apa bahasanya, beralih dari yang tadinya kontra menjadi pro di tanggal 31. Berarti ini kita sampean ada nggak bargaining politik ini? Saya tidak dalam posisi di Hasto ya. Saya tidak dalam posisi yang terus kemudian menyatakan bahwa presiden mengeluarkan putusan untuk memberikan amnesti kepada Hasto itu adalah bagian dari deal politik. Tapi bagaimanapun juga kita harus bisa melihat konteks. Itu konteks ini yang terus kemudian menjadikan publik mau tidak mau kita nggak bisa menafikan bahwa publik pun juga akan punya pemikiran yang semacam itu. Oh, ini bagian dari deal politik antara presiden dengan PDIP kata dengan ini. Ya, tapi ini yang menarik kalau Tom Lembong ini melaporkan hakim ya ke komisi yudisial juga. Sementara yang Hasto kok nyaman-nyaman aja. Tapi jangan dijawab dulu Mas. Minum kipas dulu biar segar. Gitu. Tapi memang seger Mbak? Memang seger ya. Ya kita lanjutkan lagi ya Mas Rifki ya. Ini pakar hukum ya dari UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Ya kita lanjutkan lagi nih. Ini saya mau tanya nih, apa ada sih pendekatan alternatif selain abolisi atau amnesti yang lebih tepat dalam menangani kedua kasus yang berbeda ini Mas? Oke, kalau saya melihatnya memang karena kasus Tom Lembong yang pertama gitu ya, ini kan terkait dengan kebutuhan presiden sebenarnya, karena memang bagaimanapun juga ini kan semuanya di tangan presiden, karena ini hak prerogatif ya, sehingga terus kemudian apakah cara apa yang lebih tepat? Kalau bagi saya, kalau untuk kasus Tom Lembong itu memang yang lebih tepat memang yang abolisi, karena prosesnya masih jalan dan itu akan menimbulkan polemik yang panjang kalau nggak disudahi. Dan apa yang dilakukan oleh presiden itu termasuk bijak bagi saya, dan itu juga bisa jadi harapan untuk teman-teman kita yang dalam tanda kutip dikuyo-kuyo secara politik, kuyo-kuyo secara hukum ya, untuk presiden kita ternyata gak seneng rame, ternyata gak seneng proses yang semacam ini, kayak perdebatan publik yang terlalu luas, dia nggak terlalu suka. Ya, soalnya itu ini kayaknya ya anggapannya kan dinilai kental dengan nuansa politik itu. Bahasanya kan Tom Lembong ini. Pak Prabowo itu kan nggak seberapa suka kegaduhan, konflik, kegaduhan. Ya. Jadi muncul itu juga. Terus kemudian kalau kita melihat dalam perspektif yang positif kaitannya dengan apa yang dilakukan terkait dengan Hasto, juga sebenarnya di situ juga arahnya. Bagaimana terus kemudian ya wis dadi siji kan gitu bahasanya kan ya, sepenting kamu gelem dadi siji ayo wis bareng kan gitu ya. Itu ada plusnya. Minusnya cuman gini, minusnya itu ketika proses-proses yang semacam ini kemudian tidak dilakukan secara bijak, tidak hati-hati, tidak disaring dengan benar, itu akan memunculkan banyak presiden yang buruk nantinya. Kan dimungkinkan terus kemudian tekanan-tekanan publik itu akan sengaja dibuat oleh pihak tertentu yang kepentingannya, atau terus kemudian contoh ada koruptor dengan uang yang besar, kemudian dia meng-hire banyak podcast, banyak macam-macam untuk mendukung dia biar bebas dari hukuman, bebas dari kan, menggiring opini ya, framing gitu Mas ya. Bisa aja kan itu ya. Soalnya itu bisa jadi seperti itulah. Kalau tidak berhati-hati untuk menggunakan ini akan bahaya. Sehingga di sini terus kemudian pada dasarnya kebijaksanaan itu. Ya, kebijaksanaan dari seorang presiden untuk melihat secara jernih ini. Dan yang kedua, tentunya juga karena pada dasarnya kewenangan untuk memberikan gerasi
memberikan abolisi, memberikan amnesti ini juga ada irisannya dengan DPR. DPR harusnya bisa memberikan masukan yang baik. Ya, bagaimanapun DPR itu dipilih karena dia menjadi perwakilan rakyat. Dan ada landasan hukumnya di Undang-Undang Ya, 45 tadi ya, 45. pasal 14 kalau nggak salah itu ya. 14 Makanya terus kemudian DPR itu karena dia representasi rakyat, dia harus melihat bagaimana opini publik yang sebenarnya. Karena sekarang hari ini dengan era medsos hari ini, kita tidak tahu opini ini opini publik, benar-benar publik atau opini yang orang terlihat berkepentingan publik. ya. Oh, nah, ya, opini betul. yang terlihat publik. Padahal ini sudah dikondisikan oleh pemilik modal contoh. Karena bagaimanapun juga Mbak sebenarnya di banyak negara, kalau kita baca beberapa buku hasil riset di beberapa negara itu, irisan yang paling mengkhawatirkan adalah ketika hukum itu dikendalikan oleh pemilik modal. Nah, hari ini bahaya sudah itu Mas. Nah, hari ini tuh dan itu banyak kasus, terutama di negara-negara berkembang itu bagaimana pemilik modal itu mempengaruhi hukum melalui proses-proses transaksionalnya, ya, baik itu dengan dukungan publik dan macam-macam yang disetting dan sebagainya. Itu. Ya, ini terus bagaimana seharusnya proses check and balance agar pemberian abolisi maupun amnesti ini nggak disalahgunakan itu Mas? Ya, yang pertama instrumen di dalam konstitusi itu jelas. Instrumen konstitusi jelas bahwa Presiden sebelum mengeluarkan abolisi dan amnesti itu harus meminta pertimbangan pada DPR. Maka yang bisa memberikan checks and balance itu DPR. Tapi apakah hanya mengacunya di Undang-Undang Dasar 45? Tidak. Masih ada Undang-Undang nomor 11 tahun 54. Pertanyaan kemudian Undang-Undang 11 54 ini masih berguna nggak hari ini? Tidak. Kasus ini. Kenapa? Karena Undang-Undang nomor 11 tahun 54 itu undang-undang yang kalau kita bicara tentang substansi norma terkait dengan abolisi dan amnesti ini sudah tidak relevan. Di Undang-Undang Dasar 45 itu pertimbangan itu untuk amnesti dan abolisi pertimbangannya di DPR ya. Tapi kalau di Undang-Undang 11 54 itu pertimbangan itu ada pada Mahkamah Agung semuanya. Ya, terus kemudian makanya pada saat ini sekarang ini sedang digodok sebenarnya proses perubahan undang-undang tentang amnesti dan abolisi. Nah, jadi proses perubahan ini yang harus kita kawal sebenarnya. Bagaimana kemudian perumus undang-undang DPR dalam hal ini DPR dan DPD yang bertanggung jawab untuk menyusun atau membuat perubahan undang-undang terkait dengan pemberian amnesti dan abolisi ini bisa membuat undang-undang yang baik. Bagaimana caranya terus kemudian undang-undang ini bisa mengatur proses pemberian amnesti dan abolisi itu yang menjamin kebijaksanaan bagi seorang presiden untuk menjatuhkan itu. Jadi sekarang prosesnya sedang ada pembaruan, ada perubahan, mau akan ada rancangan di DPR itu ya? Ya, sekarang proses pembahasan tentang rancangan undang-undang tentang abolisi dan amnesti juga salah satunya. Ya Mas, inilah lagi. Apa sih pesan dan refleksi kritis ya bagi masyarakat dalam memahami bahwa hukum itu tidak soal legal formal tapi juga keadilan yang substansif itu Mas? Nah, yang pertama, kegaduhan yang muncul dari abolisi itu adalah karena proses hukum yang tidak dilakukan secara layak. Ya. Nah, proses hukum yang tidak dilakukan secara layak itu biasanya yang pertama karena proses hukum itu berada di ruang hampa, enggak di ruang tertutup yang tidak terawasi dengan baik. Nah, kalau bagi kami kemudian bagaimana bisa menjamin? Maksudnya itu kan ini masyarakat umum pasti nggak paham ya, ruangan hampa tertutup yang nggak diawasi itu yang kayak apa itu Mas? Dan apa sih contoh kasusnya? Gitu? Ya kasusnya kan kalau kita bicara tentang bagaimana terus kemudian proses-proses berhukum itu menjadi proses-proses yang tidak bisa diakses oleh publik. Nah itu nggih. Kasus-kasus pembuktian. Memang banyak selama ini ya itu ya? Iya, banyak. Terutama kalau kemudian kalau itu kasus-kasus atau perkara-perkara yang sifatnya ya kami di LKBH itu ada beberapa perkara itu yang kemudian kita bisa melihat bahwa ada proses penegakan hukum yang tidak sewajarnya dilakukan. Itu mulai dari bagaimana alat bukti dikumpulkan, bagaimana seharusnya hakim memeriksa alat bukti dengan baik dan sebagainya. Itu proses pengadilan itu. Makanya terus kemudian makna dari pengadilan yang harusnya terbuka untuk umum itu ya, jadi kan pengadilan itu terbuka untuk umum ya, untuk kecuali untuk anak dan beberapa perkara yang lainnya. Terbuka untuk umum itu maksudnya apa? Diharapkan bahwa proses berhukum yang dilakukan di pengadilan itu awasi dengan baik.
Ya, awasi dengan baik. Karena apa? Karena kalau ini tidak diawasi, maka dimungkinkan akan memunculkan hal-hal yang tidak benar atau memunculkan proses-proses yang tidak tepat. Ya, jadi itu yang perlu di garis bawah yang pertama, pengawasan di tingkat pengadilan. Gitu. Ini nanti akan lebih tepat terus kemudian kalau kita buka datanya Komisi Yudisial. Jadi Komisi Yudisial itu kami kebetulan berjejaring dengan teman-teman Komisi Yudisial. Jadi banyak proses-proses di pengadilan itu yang secara etik bermasalah. Secara etik bermasalah. Apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh tim hukumnya Tem Lembong hari ini yang melaporkan ke Komisi Yudisial, itu kan kaitannya dengan bagaimana Tom Lembong, walaupun mungkin saya dapat abolisi, tapi praktek-praktek berhukum yang tidak etis itu bagaimana caranya? Bagaimana? Itu kan ada praktek-praktek berhukum yang tidak tepat di pengadilan. Yang itu juga harus dikritisi. Gak hanya sekedar saya dibebaskan selesai, enggak bisa gitu. Karena bisa terjadi ke masyarakat lainnya ya, ada korban yang lain ya. Ya, semacam itu, Mbak. Jadi kita harus melihat ini seperti itu. Jadi jangan lihat terus kemudian ini kan sudah selesai abolisi kok mempeng ngelaporno itu. Karena kita bicara tentang bahwa tidak mungkin ada abolisi ini karena kalau proses hukum yang terjadi di pengadilan itu sudah tepat. Makanya terus kemudian ketika Tom Lembong melakukan pelaporan itu ke Komisi Yudisial, kaitannya dengan yang dilaporkan pasti terkait dengan etiknya tuh. Etiknya terkait dengan bagaimana proses berhukumnya itu ya. Itu sudah tepat bagi saya. Kemudian kalau terkait dengan Hasto ya, kasus Hasto itu saya rasa itu menjadi juga apa ya? Pelajaran bagi kita semua juga ya. Pelajaran bagi kita semua juga itu. Kaitannya dengan ya kalau saya lebih ke ya pelajaran pentingnya mungkin perlu ada masukan yang lebih konstruktif ya ke depan kepada pemimpin negara untuk lebih berhati-hati gitu. Karena bagaimanapun juga dan penegak hukum ya harus berhati-hati ya. Karena gini, kasus untuk amnesti ini, pemberian amnesti itu kan harusnya kan standarnya kan standar keadilan atau rasa keadilan dalam masyarakat. Kalau itu tidak menjadi standar untuk menjatuhkan putusan, menjatuhkan keputusan untuk pemberian amnesti, itu akan memunculkan ketidakadilan. Yang harusnya amnesti itu untuk memunculkan keadilan dalam masyarakat, ketika itu tidak dilakukan berdasarkan keadilan dalam masyarakat, maka akan memunculkan ketidakadilan dalam masyarakat. Dan itu tentunya akan berbahaya untuk pribadi presiden dan pemerintahannya. Ya, baik gitu. Mas Rifki, terima kasih banyak ya atas edukasinya ya. Jadi kita semuanya bisa mengerti dan memahami ya apa itu abolisi, amnesti dan rangkaian-rangkaiannya ya. Jadi intinya ini adalah keputusan bijak dari Presiden Prabowo Subianto ya. Seperti itu kan ya, seperti itu ya. Ya, demikian Maklumat Podcast kali ini dan jangan lupa tonton terus di channel YouTube Maklumat ID. Jangan lupa share, like, subscribe dan juga komen. Saya Rista Ervena Giordano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.